Tapi kalau nama Aluna Jaya ini berarti diambil dari nama Pak Alun gitu ya? Kombinasi dari nama saya dengan istri saya. Wah, ini pandangan Gimana? pertama ya. Iya. Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya, senang sekali rasanya ya kita ketemu lagi dengan aku, Adit. Sekarang kita ada di hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Ya, ini hari Senin, hari memulai weekday kita. Gimana teman-teman? Di weekend kemarin teman-teman ada yang berwisata naik bis buatan Karoseri Adi Putro. Ya, selamat ya kalau misalnya udah berwisata naik bis Karoseri Adi Putro, karena teman-teman bisa merasakan kenyamanan dari produk-produk buatan Karoseri Adi Putro. Yang penting diingat ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada planning nih untuk berwisata, request langsung ya ke pihak berwenang ya, entah itu biro atau mungkin kalau teman-teman ada di sekolahan, request ke gurunya, Pak, naiknya yang buatan Karoseri Adi Putro ya Pak ya, jangan yang lain, seperti itu teman-teman. Nah, kita di video kali ini akan mereview satu PO baru yang baru pertama kali ambil unit baru di Karoseri Adi Putro. Nah, sebelum kita lihat PO apa itu dan seperti apa detail-detail unitnya, kita lihat dulu ya teman-teman, ada bis apa aja nih di ruang finishing Karoseri Adi Putro pada hari ini. Ini udah 10 menit lagi ya menuju ke jam 5 sore, jamnya kita bubaran, jamnya kita selesai waktu kerjaan. Nanti setelah jam 5 sore akan lanjut lagi, kita lembur lagi untuk menyelesaikan ya bis-bis yang ada di ruang finishing Karoseri Adi Putro ini. Yang pertama di sini ada PO ya. Teman-teman nggak asing ya sama liverynya ya, yaitu PO TVD. Di sini bisa kita lihat ya, baru selesai di water test ya, di shower test. Kemudian spionnya ini masih ada di kondisi yang apa ya istilahnya, yang awalnya gitu teman-teman. Jadi memang pada awalnya spionnya ini semuanya warna hitam ya, dengan finishing yang ngedoff seperti ini. Nah, nanti spionnya ini akan dicat ya sesuai dengan request masing-masing PO. Mau warna ungu, merah, atau mungkin putih gitu ya teman-teman ya. Kalau yang warna ungu jadinya akan seperti ini ya. Di unit Jetbus 5MD medium bus milik PO PHD Trans Putra Handayani. Lah, luar biasa ya. Nambah unit lagi nih PO PHD Trans. Dan kabarnya ya, ini baru kabarnya, aku nggak tahu bener nggak tahu nggak, ini udah laku loh ke PO lain. Luar biasa, inilah kehebatan dari Karoseri Adi Putro. Jadi ketika beli unit ya, terus ada PO lain yang mau ngambil unit kita, dijualnya bisa lebih cuan lagi nih untuk kita. Setuju kan teman-teman? Next kita lihat di sini ada satu PO yang ini hits ya, asli dari kota Gaplek, dari Wonogiri, PO Mahardika. Dengan bodi Jetbus 5, ini aku kurang tahu ya, karena belum lihat detail bagian dalamnya, apakah ini MHD atau HDD ya. Yang jelas dia menggunakan sasis terbaru dari Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz OH 1626 transmisi manual Euro 4. Mahardika, kita tunggu ya bis ini dan deretan armada terbaru lainnya dari PO Mahardika yang nanti ada nih yang menggunakan sasis triple axle tronton teman-teman. Kemudian kita geser ke satu bis ya, yang ini lagi heboh banget di kalangan penggemar bis teman-teman ya, dari PO City Trans. Nah, ini rumornya, nah jangan aku kasih tahu dulu deh ya teman-teman. Yang jelas ini lagi heboh ya di kalangan dunia otobis dari PO City Trans dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass, sasisnya Hino RM 280 ABS. Ini kalau aku lihat dari luar ya, ada konsep yang berbeda daripada bis-bis lain ya. Nanti kita akan lihat, kita akan review. Jadi tunggu ya teman-teman ya. Ini lagi heboh, banyak dibicarain, entah di WA, Facebook, X ya, Twitter, di Instagram. Heboh ini City Trans ini. Oke, next kita lihat ada satu PO ya yang terkenal dari daerah Tegal. Nggak lain dan nggak bukan adalah PO Navitrans. Di sini
warnanya hijau Tosca ya teman-teman ya. Spionnya warna putih, jadi kelihatan gagah gitu ya teman-teman. Bodinya juga bodi yang gagah nih, menggunakan bodi Jetbus 5 SHD double glass, sasis dari Hino, serinya Hino RM280 ABS. Nah, kemudian di sebelahnya di sini ada 6 unit. Wow, 6 unit PO Starbus yang merupakan satu grup dari PO Sinarjaya. Jadi kalau PO Starbus ini ya beroperasional di trayek pariwisata, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, seperti kataku di awal ya, kalau teman-teman mau berwisata, pilihnya buatan karoseri Adiputro aja. Sama seperti PO Starbus, Sinarjaya Group mempercayakan karoseri Adiputro sebagai line up 6 unit terbaru di bis pariwisatanya. Ini menggunakan sasis Hino ya, tipenya tipe terbaru Hino RM280 ABS, sudah pakai suspensi udara dengan bodi Jetbus 5 MHD. Jadi untuk Hino RM ini bisa loh teman-teman dijadikan bodi MHD. Tergantung sesuai dengan selera teman-teman ya. Dan tentunya tergantung dengan medan alias mungkin garasi ya, kalau jalannya kecil ya, terus banyak dedaunan yang terlalu rimbun yang beresiko untuk kena atap ya, bagian atapnya itu kena goresan-goresan, silahkan ambil aja MHD karena nggak terlalu tinggi. Kalau MHD tingginya sekitar 3,7 meter, kalau yang SHD tingginya sekitar 3,85 meter. Nah, di mana bis yang akan kita review? Bis yang akan kita review ada di ruang sebelah, yaitu di ruang finishing utara. Langsung aja yuk kita ke sana. Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Sama, aku juga penasaran karena ini ada connecting areanya ya teman-teman yang memisahkan antara ruang finishing selatan dengan utara. Di sini ada ruang QC dan ruang kantor finishing. Nah, ini dia teman-teman. PO Aluna Jaya dari daerah Klaten. Nah, ini bis pertamanya mempercayakan karoseri Adiputro dengan julukan Red Jelly. Nah, kita akan mereviewnya di video kali ini, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu nih bahwa ini dia PO Aluna Jaya memulai awal kesuksesannya bersama dengan karoseri Adiputro. Mantap, warna merah ini cakep. BTW di sini juga lagi rame loh teman-teman. Ada PO ruang motor, terus ada PO 168 Trans. Ini banyak banget ya. 6 unit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 unit SHD single glass, 2 unit double decker. Ada PO SKWS yang lagi perawatan rutin supaya lebih glow up ya. Dan ada 2 unit lagi yang mau dirilis dari karoseri Adiputro. So catch me if I fall. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya dari bagian eksterior ya. Ini dia, armada terbaru sekaligus bis besar pertama dari PO Aluna Jaya dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD. Ini adalah varian bodi terbaru dari karoseri Adiputro, dan sasis yang digunakan juga sasis tipe terbaru dari Hino, yaitu Hino RK280 yang sudah berstandar emisi Euro 4. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini bagian depannya udah full aksesoris, udah cocok banget disandang ya menjadi bis kekinian. Teman-teman lihat deh di bagian depan, di atasnya tuh ya ada LED RGB 3 baris, kemudian di bagian sini ada running text juga. Julukannya Red Jelly teman-teman ya. Di sini kemudian untuk topinya ini menggunakan topi model terbaru yang desainnya itu tipis dan dia melengkung ke arah bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di kursi paling depan, teman-teman nggak perlu takut kehalangan pandangannya ya, bisa tetap melihat dengan leluasa ke arah depan lewat kaca bagian atasnya. Kemudian kalau kita lihat bagian bawahnya, di sini
ada desain ya, futuristik dari karoseri Adi Putro, yaitu lampu warna putih ya, yang desainnya continue dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Kemudian di bagian bawahnya, di sini ada 3 buah lampu biled. Yang paling bawah di sini digunakan sebagai lampu fog lamp, kemudian yang di sini sebagai lampu jarak dekat, dan yang di paling atas sebagai lampu jarak jauh sekaligus lampu dim. Terus kalau kita lihat di bagian sini, loh, nggak ada. Nggak ada stiker kesayangan kita, teman-teman. Biasanya di sini ada stiker Tafcode Dinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang dipakai ke semua produk karoseri Adi Putro. Tapi walaupun nggak ada stiker ya, tetap ada ya anti karatnya ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian samping di sini. Nah, ini pintu depannya menggunakan model sliding. Kalau menggunakan model sliding, kita punya keuntungan nih. Sebagai penumpang, kita bisa leluasa keluar masuk bis ya pada saat keadaan sempit. Contohnya, pas kita overland, naik kapal penyeberangan, itu kan sempit banget ya parkirannya ya. Nah, dengan pintu sliding seperti ini, kita bisa tetap leluasa keluar masuk. Terus teman-teman lihat deh sekilas ya. Di sini nuansa interiornya yang dipakai adalah ABS warna krem yang memberikan kesan bersih, lega gitu ya. Terus juga ada lampu-lampu variasi, cocok bis kekinian. Nah, terus juga di bagian dashboardnya di sini dibikin secara detail, teman-teman. Ada permainan tekstur kulit ya, terus ada jahitan-jahitan warna merah, senada banget sama warna eksteriornya. Udah gitu ditambah ada wood panel ya dengan finishing yang doff, jadi kesan mewahnya tuh keluar, teman-teman. Kita tutup dan kita akan lanjut melihat bagian sampingnya. Ya, karena ini menggunakan sasis dari Hino ya, Hino RK8 Euro 4. Jadi untuk panjangnya bis ini 12 meter, kemudian tingginya ini 3,7 meter ya, dan lebarnya 2,5 meter. Kemudian di sini juga sudah tertera ya nomor telepon. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan jasa dari PO Alunajaya, langsung aja hubungi nomor ini dan jangan sampai kehabisan karena ini limited edition bis pertama di PO Alunajaya. Dicatat nomornya, di screenshot dan langsung pesan ke sini ya teman-teman. Next kita lihat di bagian sini ada 3 ruang bagasi. Ini ruang yang pertama. Langsung aja kita buka ya. Seperti ini. Kemudian ini ruang yang kedua. Dan ini ruang yang ketiga. Hup. Untuk bagasinya ini masih berupa bagasi leather frame, teman-teman. Tapi tenang aja. Ini bagasinya luas, jadi kalau misalnya teman-teman naik bis ini, terus teman-teman beli oleh-oleh gitu ya, yang banyak, ini bisa dimasukin semua ke sini tanpa mengganggu kenyamanan kita. Jadi nggak akan limbung-limbung gitu, bisa tetap stabil nih teman-teman. Terus di sini ya, sebagai bis kekinian, aku menemukan satu yang bikin kita senang ya, bahkan yang di luar bis ini juga senang nih dengan kehadiran satu aksesoris ini. Nah, iki basuri, bro. Dari lahir udah ada basurinya ya. Keren nih, teman-teman. Oke, kita taruh. Jangan dibawa pulang ya. Mantap, bis kekinian ada basurinya. Next, kita lanjut ke bagian belakang, teman-teman. Suspensinya ini sudah suspensi model terbaru ya, lebih lembut lagi. Jadi kalau teman-teman kena lubang gitu ya pada saat naik di sini bisa tetap ngayun, nggak akan keras. Dan di bagian sini ya, pintu belakangnya menggunakan model yang full ya, sampai ke atas kaca gitu. Jadi nggak perlu takut kejedot saat keluar masuk lewat pintu belakang dengan model swing seperti ini. Nah, boleh kita intip-intip sedikit nih teman-teman bagian interiornya. Ini kita bisa lihat ya, kursinya buatan Aldila, konfigurasi 22. Nanti kita akan hitung berapa jumlah kursinya. Dan lampu aksesorisnya tuh sampai ke belakang, teman-teman. Jadi udah benar-benar full entertainment. Haha, mantap ya. Next, kita lanjut ke arah belakang, ke sini. Ini satu bagian yang paling aku suka ya. Walaupun ini gelap ya, dan akunya juga gelap, teman-teman. Bisa kelihatan lah ya, di bagian sini
ada kamera parkir, kemudian di bagian bawahnya di sini ada sensor parkir. Jadi udah kayak mobil-mobil sport ya. Apalagi di bagian sini ada diffuser dan ada pelindung bumper. Nah, untuk mesinnya ini sudah standar emisi Euro 4. Jadi ketika teman-teman naikin bis ini, teman-teman juga berperan dalam kelestarian lingkungan. Karena emisi yang dikeluarkan dari bis ini sudah semakin rendah kadar NOx-nya. Nah, ini Euro 4-nya pakai sistem EGR. Jadi bukan SCR ya, nggak pakai AdBlue. Karena berbeda sistem antara EGR yang ini dengan SCR yang pakai AdBlue. Nah, terakhir kita lihat bagian sampingnya. Alhamdulillah di sini lebih terang, eksteriornya lebih kelihatan, akunya juga lebih kelihatan, teman-teman. Di sini ada satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian, yaitu pintu darurat. Wah, kita udah ngeliat ya bagian eksteriornya, ini looks-nya keren dengan warna merah. Perpaduannya ada warna hitam, putih, oranye. Ya, cocok banget ya, kekinian banget. Motifnya tegas gitu ya, livernya tegas. Dan logo PO-nya juga kelihatan tegas ya teman-teman, Aluna Jaya. Ini kayaknya kalau kita lihat ada beda warna gitu ya, kayak sebuah kombinasi yang membentuk kata Aluna. Apakah Aluna ini ada artinya? Nanti kira-kira bakal kita tanya nih ke owner atau pemilik dari PO Aluna Jaya. Kira-kira apa sih arti dari Aluna Jaya itu? Ya, ini dia bagian sampingnya. Oke, sekarang kita langsung aja yuk teman-teman, ngobrol bareng owner dan kita langsung mereview bagian interiornya. Yuk! Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk, teman-teman, bareng perwakilan dari PO Aluna Jaya. Di sebelahku sudah ada Pak Alun sebagai perwakilan dari PO Aluna Jaya, dan di sini kita mau menanyakan nih, karena ini spesial ya, teman-teman. Ini orderan pertama ya, Pak ya? Iya, betul, Di Mas. Karoseri Adiputro ya? Betul. Oke. Nah, selamat malam, Pak Alun. Terima Selamat kasih malam. Pak Ya. untuk kesempatannya ya mempercayakan Adiputro sebagai bis besar pertama ya Pak ya di PO Aluna Jaya ya. Iya, Pak. Nah, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Pak perkenalan tentang PO Aluna Jaya, mungkin didirikannya tahun berapa, garasinya di mana, monggo Pak. Ya, terima kasih sahabat Adiputro. Saya dari Aluna Jaya Trans yang berdomisili di Gatak, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Oh, Delanggu Klaten. Delanggu, Klaten. Saya baru pertama kali memakai JB5 ini. Oke. Aluna Jaya saya dirikan pada tanggal 7 November 2022. Wow, belum Baru. ada 2 tahun gitu. Iya, sekitar umuran segitulah. Mhm. Bahkan mulai merintis satu bertahap gitu lah, Pak. Luar biasa. Tapi kalau nama Aluna Jaya ini berarti diambil dari nama Pak Alun gitu ya? Kalau Aluna Jaya itu kan kombinasi ya, Mas, ya, dari nama saya dengan istri saya. Wah, ini couple goals nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton mungkin udah punya pasangan juga, boleh nih dijadikan inspirasi ya. Kombinasi nama Iya. teman-teman dan nama pasangan teman-teman. Wah, luar biasa Pak. Nama saya Alun, nama istri saya Noviana. Jadi Aluna Jaya. Aluna Jaya. Luar biasa. Nah, terus untuk kepikiran ngambil Jetbus 5 nih awalnya gimana Pak? Awalnya saya diajak temen Mhm. itu ke pameran Gias, Mas, Oke. di Jakarta waktu itu. Mhm. Saya diundang teman saya, Mas, Mhm. mainlah ke Gias. Ah. Gitu. Nanti kita ketemu di sana. Waktu saya masuk, Mhm. saya terpana, Mas. Wis. Terpesona. Iya, iya, iya. dengan Pandangan JB5-nya. pertama ya, Iya, Mas. JB5 geng ini. Gitu. Masuk satu persatu, gitu. Mana yang saya sesuaikan Sesuai, dengan betul. kebutuhan saya. Terus saya tanya sama bagian salesnya, dikasih tahu, dan di waktu itu juga saya juga langsung SPK, Mas. Wah,
Langsung SPK, Pak. unit. Luar biasa. Ya. Berarti langsung SPK di hari itu, kemudian untuk penentuan sasis juga di hari itu juga atau gimana? Di Pak? hari itu. Jadi saya beli Oke. sasis di situ, saya langsung ke Adiputro gitu. Jadi sasis keluar juga langsung saya bawa ke Adiputro. Oke. Nah, Pak, dari pada saat sasisnya masuk ke Adiputro, kemudian sasis itu mulai diproses untuk pembuatan bodi, itu ada kendala nggak, Pak, yang bikin keterlambatan rilis gitu misalnya? Kalau selama ini saya tidak menemukan kendala. Alhamdulillah nggak ada kendala ya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Dibantu dengan Pak Denny yang selalu komunikasi Mhm. gitu. Jadi saya tidak menemukan kendala yang berarti Alhamdulillah. sampai rilis hari ini. Wah, luar biasa, Pak. Terus begitu lihat nih, berarti kan ini istilahnya sama teman-teman, sama keluarga juga ya, Pak Iya. ya? First impression-nya ngelihat Gen Muslimah itu gimana, Pak? Kesan pertamanya? Kesan pertamanya itu saya puas, Mas. Mhm. Teman-teman juga interesting, Mhm. semangat Hmm. gitu melihat unitnya bagus. Mhm. Jadi kita jauh-jauh dari Gelanggu, Wah, luar biasa. makan waktu yang lama juga terbayarkan gitu. Alhamdulillah. Sampai di Malang, sampai di Adiputro, lihat hasilnya sangat puas. Iya. Ini juga bisa juga fasilitasnya lengkap ya, Pak ya. Ada dispenser, terus seatnya juga enak banget nih buatan Aldila. 50 seat ya, Pak ya? 50 sih. 50 seat, wah, luar biasa. Tapi kalau yang udah ada nih, Pak, armada yang memang istilahnya udah ada lah di PO Aluna Jaya, itu biasanya orderannya ke daerah mana, Pak? Kalau saya kan itu di Klaten ya, Mas. Iya. Jadi untuk perjalanannya itu kita meliputi ke Jogja, ke Seringnya Semarang, Jogja. Semarang. ke Tawangmangu. Oh, Tawangmangu, adem Iya. soalnya di sana ya. Iya. Iya. Wah, Kalau itu emang jadi center point-nya kan Klaten di tengah. oh benar. Jadi ke Jogja deket, Tawangmangu juga deket. Iya, gitu. Tapi kalau penjemputan tuh, Pak, biasanya seringnya di area Klatennya kah? Atau mungkin geser dikit ke Solo gitu misalnya, Pak? Ada juga, Mas. Kadang kita juga meliputi Klaten area, Solo Raya. Kadang kita jemput tamu dari mana itu Surabaya di pelabuhan, di bandara gitu. Oh, berarti bisa ya, Pak ya, untuk request titik penjemputan ya, nanti bisa langsung komunikasi sama tim marketing dari PO Aluna Jaya gitu ya, Pak ya. Betul. Wah, luar biasa. Nah, ini teman-teman, jadi fleksibel ya, karena ini kan dari daerah Klaten nih teman-teman yang tinggal di daerah Jogja, dari Solo misalnya, itu bisa juga nih menikmati armada terbaru dari PO Aluna Jaya. Nah, Pak Alun, terima kasih banyak, Pak, Ya. atas kesempatannya. Kita udah ngobrol-ngobrol ya, memperkenalkan armada terbarunya. Semoga sukses terus, Pak. Amin. Jalan terus ini bisnya, bawa penumpang terus. Jadi kalau di garasi itu mungkin ya buat ya rutinitas aja lah, perbaikan gitu ya, misalnya cek-cek mesin supaya tetap sehat nih pas teman-teman pakai bis terbarunya. Saya izin nge-review bagian interior sama pas Silakan. rilis nanti apa ya. Ya. Oke, nah teman-teman, jadi ikuti terus reviewnya karena kita akan mereview bagian interior dan merilis armada terbaru dari PO Aluna Jaya. Mantap. Ingat wisata, Ingat Aluna Jaya. Nah teman-teman, sekarang kita ada di interior dari armada terbaru milik PO Aluna Jaya. Gimana? Kata pertama yang akan teman-teman sebutin saat ngelihat interiornya pasti mewah, ya kan? Setuju? Nggak ada lagi perdebatan ya, alias no debat kemewahannya. Terus kalau teman-teman lihat ya, saat kita naik di sini juga lega, teman-teman, untuk overhead ya. Overheadnya ini benar-benar lega, leluasa. Kemudian ke arah samping ini juga lega, teman-teman. Nah, selain lega, di dalam bis ini juga udah lengkap banget loh fasilitasnya. Kita mulai dari fasilitas keamanan, karena keamanan yang paling utama untuk kita. Yang pertama, ada APAR yang terletak di samping bangku driver. Kemudian teman-teman bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Tentu saja, bis ini juga sudah dilengkapi dengan jendela darurat yang terletak di bagian depan dan di bagian belakang, dan di bagian paling belakang sana ada pintu daruratnya.
Kemudian kalau ada fasilitas keamanan, sudah pasti ada fasilitas hiburan ya teman-teman. Apalagi ini bis baru ya, yang kekinian banget teman-teman bisa lihat ya. Nuansa warna RGB dari lampu disco, dari LED variasi yang ada di sini. Wah, ini sih benar-benar cocok banget dikatakan sebagai bis kekinian karena semarak dan fasilitasnya banyak teman-teman. Di sampingku ini, yang pertama ada TV ya. Ini TV ukurannya gede banget loh teman-teman ya. 43 inci juga sudah terintegrasi dengan Android System. Jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube atau Netflix langsung dari TV yang dikontrol oleh double din head unit yang ada di bagian dashboard. Nah, TV-nya ini ada dua, di bagian depan dan di bagian tengah yang tentunya lebih kecil ya daripada yang di bagian depan ini. Kemudian kalau ada TV, pasti ada speaker yang terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa tetap merasakan ya, menikmati kualitas suara yang terbaik. Nah, kemudian selain ada speaker, ada dispenser ya, ada USB port charger di bagian sini. Nanti kita akan lihat detailnya. Tapi di sini aku mau ingetin ya teman-teman, USB port charger khusus untuk ngecas HP aja. Kemudian kalau kita lihat di sini nuansanya warna krem ya, dan ada penutupnya seperti ini. Ditutupnya ini harus pelan-pelan, jadi jangan langsung dibrok gitu ya. Ini bahaya. Caranya seperti ini, dipegang ya, mau dua tangan bisa. Seperti ini, ditutup dan dirapetin gitu. Oke, diulang. Ini. Atau mau pakai satu tangan, bisa. Gampang toh? Nah, seperti ini. Ini bagasi kabinnya memanjang dari depan sampai ke paling belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman ya bakal dapat bagasi kabinnya. Kalau yang di sini ini untuk kontrol mikrofon wireless. Nah, seperti ini. Ini mewah banget ya teman-teman ya. Ini bis atau pesawat sih teman-teman. Tuh. Ini kalau teman-teman buka ya, yang ada bolongan laser cut ini, di sini ada speaker. Wah. Oke, akan seperti apa bagian belakangnya, ada fasilitas apa aja, langsung aja yuk kita lihat ke bagian belakangnya. Let's go. Ini BTW kursinya keren ya, buatan Aldila, konfigurasinya 22, totalnya nanti kita hitung deh di bagian paling belakang. Ke belakang dulu yuk. Nah, teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Kita bisa lihat ya di sini ke arah belakang. Bagasinya tuh full ya sampai ke belakang teman-teman. Kemudian di sini di atasku ada TV. Ini ukurannya 24 inci yang sama-sama sudah terintegrasi dengan Android ya, seperti di bagian depan. Kemudian jangan lupa ya, kalau posisi lagi berhenti, ditutup lagi TV-nya sampai bunyi jeglek. Nah, kayak gitu. Itu berarti tandanya TV-nya sudah rapat tertutup. Kemudian di atasku di sini ada jendela darurat yang terletak di bagian belakang. Kemudian di bagian kanan di sini ada pintu darurat dan teman-teman bisa lihat gangnya masih leluasa untuk kita jalan. Kemudian headroom-nya ya konsisten, masih sama-sama lebar. Walaupun di belakang ini agak-agak sedikit nggak terlalu mentok juga, tapi nggak terlalu lebar juga teman-teman. Ada space di sini kalau teman-teman lihat detailnya ya, karena bagasi kabin mentok sampai sini. Kemudian di sini ada ruang untuk headroom kita seperti ini kira-kira. Nah, kelihatan tuh ada ruang, jadi nggak terlalu sempit, nggak terlalu leluasa juga. Optimal lah untuk tinggi badan aku ya, sekitar 175 cm. Kemudian di sini ada 6 bangku ya, yang dijadikan satu baris seperti ini. Dari total 50 kursi buatan Aldila. Jadi kalau misalnya teman-teman naik bis ini untuk kapasitas 50 orang, mungkin cocok nih untuk rombongan ziarah atau mungkin sekolah ya teman-teman ya. Seperti ini. Kalau misalnya teman-teman suka duduk di belakang, ini biasanya ya teman-teman ini tergolong orang yang heboh gitu ya, yang selalu meramaikan perjalanan teman-teman. Bener nggak? Kalau misalnya aku bener, ya kasih hadiah deh buat aku ya. Tapi kalau aku nih, aku pribadi sukanya sih duduk di baris paling depan, karena di paling depan kita bisa melihat pemandangan, kita bisa ngobrol bareng
driver juga, dan kita tuh lebih seru gitu loh, karena bisa ngelihat ke arah depan ya, ngerasain sensasinya saat bis ini jalan. Apalagi kalau misalnya ada sedikit-sedikit ya adegan lari bareng atau jalan bareng bis-bis lain, itu seru banget sih asli. Seperti apa keseruannya? Yuk kita coba duduk di kursi paling depan. Let's go! Ya, sekarang kita udah ada di bagian paling depan nih, teman-teman. Di sini aku duduk di kursi paling depan, baris kanan, tepatnya di belakang bangku driver. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman ya, ke arah samping, view-nya leluasa, nggak ada lagi selendang yang menghalangi. Kemudian ke bagian depan juga leluasa, karena tadi aku udah sebutin di review eksterior ya, topi atau bandonya itu dia tipis dan melengkung ke arah bawah. Jadi pandangan kita kalau duduk dari kursi paling depan ini benar-benar udah leluasa. Bisa ngelihat lewat kaca di bagian atasnya. Kemudian kita akan membahas satu fasilitas yang ini penting banget dan ini berguna banget, teman-teman. Nah, ini ada dispenser yang berguna untuk ambil air panas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menikmati kopi, susu, teh, pop mie, atau mungkin ada ibu-ibu yang bawa anak kecil ya, pengen bikin yang hangat-hangat supaya anaknya nggak rewel, silakan pakai air panas dari sini. Tapi caranya harus benar, karena tadi itu, kalau misalnya caranya salah atau nggak lengkap gitu ya, teman-teman nggak akan dapetin air panasnya. Caranya gampang, teman-teman. Tinggal tarik bagian ini keluar atau dorong ke dalam, itu sama aja. Dan teman-teman harus melakukannya berbarengan dengan tekan tombol yang bulat ini. Oke, ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng, ya nggak akan keluar air panasnya. Jadi jangan sampai nggak dilakukan bareng-bareng. Ini penting banget ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya yang warna merah ini masih nyala, ini berarti airnya masih sedang dipanaskan. Jadi belum ada di suhu yang optimal untuk bikin aneka macam seduhan. Tapi kalau misalnya nih udah mati nih, yang warna merah nih, berarti airnya udah siap nih untuk kita jadikan aneka macam seduhan. Dan jangan lupa ya teman-teman, dimatiin dispensernya ketika tidak dipakai supaya kita lebih hemat energi. Oke, kalau misalnya mau ngambil air yang suhu normal sih ya udah tinggal didorong atau ditarik aja, teman-teman. Yang penting itu tadi ya, suhu panasnya harus bareng-bareng. Next kita lihat yang ada di bagian atas. Ini adalah satu bagian, satu part yang paling estetik dari Jetbus 5 series. Ya, ini dia. Louver AC dengan ambient lights ya, warna warm white. Kita akan lihat louver AC-nya dulu, teman-teman. Louver AC-nya di sini ada 2 buah USB port charger yang terletak di bagian tengah sini ya. Nah, tapi ini aku mau ingetin nih untuk teman-teman, naik bis apapun itu ya, USB port charger hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Ingat ya teman-teman, khusus untuk ngecas HP aja. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu baca yang berguna banget nih buat teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, atau mungkin ya mau membaca buku pas malam-malam, novel, koran gitu ya, melihat gosip-gosip terbaru, silakan aja dinyalain lampu bacanya. Kemudian di bagian sampingnya tentu saja di sini ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin ya teman-teman, ini bisa banget. Kemudian di sampingnya lagi ada ambient lights dengan logo Adiputro, dan di pinggirnya di sini ada garnish stainless chrome yang bikin tampilan dari louver AC-nya ini kelihatan cakep banget. Apalagi kalau dilihat dari luar ruangan gitu ya, pada saat siang hari, wah ini sih bikin tambah elegan. Ditambah dengan permainan warna warm white dari ambient lights dengan motif yang ini, teman-teman. Nah ini bisa digunakan sebagai lampu baca nih. Jadi dengan warna warm white ya, kemudian bentuknya yang estetik,
V seperti ini yang disusun repetisi ya. Jadi ini bisa bikin kita nyenyak, kesannya estetik, adem ya. Jadi nggak terlalu silau buat mata kita. Bangun-bangun tuh kita kayak berasa ada di hotel bintang 5 gitu ya, bukan kayak ada di dalam bis. Ya, motif V diambil dari angka Romawi Jetbus 5 ya, makanya disusun seperti ini supaya lebih terlihat mewah. Next kita lihat fasilitas yang paling esensialnya, yaitu kursinya. Iya, kenapa aku bilang paling esensial? Karena kalau kita naik bis ya, bis apapun itu, bis pariwisata, bis akap ya, kecuali bis paket ya teman-teman ya. Tapi kalau kita naik bis paket kan pasti kita bakal duduk ya, kita nggak mungkin jadi paketnya ya teman-teman ya. Kita akan menikmati kursinya, kursi buatan Aldila. Ini ukurannya lebar ya, dan ergonomis buat badan kita. Teman-teman bisa lihat, untuk tinggi badanku, tubuhku bisa tertopang dengan baik melalui kursi ini. Ada armrestnya, ada fitur reclining seat-nya seperti ini, bisa dimiringin. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan ya. Jadi wes enak banget, nyaman. Tapi diingat kalau misalnya lagi dimiringin seperti ini, jangan sampai ada orang di belakang kursi kita. Kasihan nanti mereka kejepit. Kemudian ada safety belt, jangan lupa dipakai ya pada saat kita ngetrip. Seperti ini, caranya tinggal dimasukin aja, gampang banget. Dan kursinya ini keren ya warnanya temen-temen ya. Ada warna merahnya di pinggirnya dengan finishing ya berupa kulit sintetis, elegan banget. Warna merah ya, senada dengan warna eksteriornya. Nah, gimana teman-teman? Kita udah puas banget ya nge-review bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Ini Jetbus 5 terbaru di daerah Klaten ya. PO baru juga teman-teman, luar biasa semangatnya untuk menghadirkan armada-armada yang berkualitas bersama dengan karoseri Adiputro. Semoga teman-teman tertarik untuk nyobain armada terbaru dari PO Aluna Jaya. Luar biasa, pendatang baru, bis baru yang berkualitas dari karoseri Adiputro. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video review ini sampai selesai. Kita ketemu lagi ya nanti di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Dan jangan lupa ya teman-teman, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro.